Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bugar, ceria. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari mengenai teori kesehatan. Nah, salah satunya adalah kita akan mempelajari penyakit menular. Penyakit menular yang akan kita bahas adalah mengenai COVID-19. Apa itu COVID-19? Bagaimana penularannya? Bagaimana pencegahannya? Kita ikuti tayangan berikut ini. Beberapa waktu ini, dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus ini sudah menyerang ratusan orang di 16 negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara.
Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata. Karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Oke, sudah lihat semua? Ya, mudah-mudahan dengan tayangan tadi semuanya bisa paham apa itu COVID-19. Jadi mari anak-anak kita jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan jangan lupa makanan sehat, berolahraga, berjemur pada pagi hari yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Cukup sekian tayangan materi mengenai kesehatan, penyakit menular, khususnya penyakit COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bugar, ceria.